Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran untuk praktikum fenomena dasar mesin. Kali ini kita akan masuk kepada modul yang ketiga. Ya, modul ketiga yaitu metacentric height atau tinggi metasentrum. Oke, adapun tujuan dari percobaan modul 3 ini adalah mengamati kestabilan benda yang mengapung dan menentukan titik metasentrumnya. Ya, jadi maksudnya adalah di sini kita akan meletakkan benda ke dalam sebuah wadah yang berisi air dan kita akan melihat bagaimana kestabilan ya daripada benda tersebut di atas permukaan air. Kemudian kita akan menentukan titik metasentrumnya. Titik metasentrumnya titik yang menentukan kestabilan daripada benda. Adapun peralatan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini itu adalah yang pertama adalah alat tinggi metasentrum atau ponton namanya. Ya, di mana di sini bisa kita lihat gambar daripada alat ponton ini. Ya, di sini ada massa pemberat untuk yang horizontal, ini dia pembesarannya. Kemudian ada massa pemberat yang vertikal. Ya, kemudian di sini kita akan melihat ada tali ya yang digantungkan ya, dengan ada beban di tali tersebut ya. Ini untuk melihat bagaimana kemiringan daripada benda ini nanti. Ini alat utamanya ponton yang pertama, yang kedua adalah wadah yang akan kita isi air, di mana kita akan meletakkan ponton ini ke dalam wadah ini. Berikutnya adalah dudukan ponton. Jadi dudukan ponton ini fungsinya adalah kita letakkan ponton nanti di sini, ya. Kemudian kita akan menentukan titik berat daripada ponton dengan menggunakan dudukan ponton ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah timbangan. Timbangan kita gunakan untuk mengukur berat ya daripada ponton, baik itu secara total maupun masing-masing pada pembebanan ini, ya beban yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian yang terakhir alat utamanya adalah penggaris. Penggaris kita gunakan untuk mengukur dimensi daripada ponton dan juga untuk mengukur ketinggian daripada titik berat yang tadi, kemudian tinggi daripada massa vertikal atau beban vertikal ini. Jadi inilah peralatan utama yang akan kita gunakan di dalam praktikum modul ketiga ini, tinggi metasentrum. Tentunya peralatan yang lain, penggaris, pulpen, ya, kertas itu pendukungnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video bagaimana prosedur percobaan yang akan dilakukan. Oke, yang pertama langkahnya ini dari ponton kita akan timbang berat dari ponton ini dengan menggunakan timbangan, ya. Ini secara total, artinya keseluruhan ponton ini kita sudah rakit secara lengkap. Kemudian kita ukur berat daripada ponton ini ya. Kita timbang. Dia di sini tercatat 2022 gram, ya, 2022 gram. Oke, berikutnya masing-masing dari massa pembeban ini akan kita timbang, ya. Untuk mengetahui beratnya, maka perlu kita lepaskan. Ya, ini untuk beban yang vertikal, ya, beban yang vertikal. Kemudian yang ini untuk beban yang, ini tadi beban yang horizontal ya, maaf. Yang horizontal ini untuk beban yang vertikal. Kita lepaskan dulu dari dudukan-dudukannya dengan menggunakan CT ya, CL. Kemudian ini kita timbang ya. Pertama yang kita timbang itu adalah ini untuk massa atau beban yang vertikal ya. Ini vertikal kita peroleh beratnya itu 306 gram. Ya, 306 gram. Kemudian untuk beban yang horizontal ya, beban yang horizontal ini juga kita timbang, kita peroleh beratnya adalah 297 gram. Ya. Oke. Selanjutnya ya, setelah kita memperoleh berat daripada ponton, maka kita mengukur dimensi daripada ponton ya. Ini ketinggian daripada tiang ponton ya, kita ukur dari dasar ponton ya, dari dasar ponton.
kita ukur. Oke. Setelah itu kita mengukur tinggi bak ya, tinggi bak daripada ponton ya, tinggi bak daripada ponton. Kita ukur ya tinggi baknya dari dasar sampai kepada tinggi ini. Tinggi baknya ya. Tinggi baknya. Oke, selanjutnya kita mengukur panjang ponton, panjang bak ponton ya. Panjang bak dari ponton ini kita ukur panjangnya ya. Kemudian setelah itu kita mengukur lebar daripada bak ponton. Lebar bak ponton. Jadi semua data-data yang sudah kita ukur tadi kita catat ya, termasuk tadi berat daripada ponton. Oke, ini dia lebar daripada ponton. Baik, langkah selanjutnya adalah ya. Ini kita mengukur tinggi daripada dudukan daripada pembebanan yang horizontal ya. Pembebanan horizontal ini ketinggiannya dari dasar daripada ponton ya. Oke, ini kita catat juga. Kemudian kita juga ukur ya tinggi daripada beban yang vertikalnya sampai kepada garis ya, garis tengah daripada beban yang vertikal. Oke, ini kita amati, kita catat ketinggiannya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik berat total daripada ponton. Yang langkah pertamanya, beban daripada vertikal ini kita letakkan pada jarak tertentu, ya. Jadi perlu kita ukur, makanya perlu kita ukur tadi pada jarak tertentu. Kemudian ponton kita letakkan pada dudukan ponton. Pada dudukan ponton seperti ini, ya. Kita letakkan ya sampai ponton ini berada pada posisi seimbang ya, seimbang artinya tiang daripada ponton ini tegak lurus dengan batang dudukan ini ya, tegak lurus ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini belum tegak lurus, maka kita setel lagi ya, kita geser lagi sehingga ini tegak lurus ya. Setelah itu maka inilah titik berat daripada ponton ya, titik berat ponton. Maka ini perlu kita beri tanda ya, perlu kita beri tanda titik berat ponton ini dengan jarak tadi ya, jarak daripada beban vertikal ini jarak tertentu ya. Oke. Ya, jadi ini perlu kita beri tanda supaya nanti kita bisa mengukur titik daripada titik berat ini berapa jaraknya dari dasar ponton tadi ya. Jadi ini perlu kita tandai seperti ini ya. Kita gunakan laser yang berwarna putih ya. Tentunya di situ sudah kita beri tanda dengan menggunakan pulpen atau juga dengan menggunakan spidol titiknya, titik pas di tengah daripada dudukan. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita mengukur jarak titik berat yang sudah kita tandai tadi ya daripada dasar ponton. Nah, jadi kita ukur berapa jaraknya. Ya, berapa jaraknya. Oke, ini ya berapa jaraknya kita ukur. Jadi ini nanti dalam perhitungan ini simbolnya kita menggunakan simbol Y. Ya, artinya jarak titik berat ya. Titik berat itu adalah G dari dasar ponton. Ya, ini perlu kita catat. Jadi ini pengaruhnya berdasarkan kepada vertikal tadi ya. Ini juga kita perlu catat beban vertikalnya ya, berapa jaraknya. Jadi ini mempengaruhi titik berat daripada ponton tadi ya. Jarak titik beratnya, di mana letak titik beratnya. Maka ini perlu kita catat dulu. Pada ketinggian berapa beban vertikal. Sehingga titik beratnya adalah sesuai dengan yang kita tandai ini.
Jadi itu bisa divariasikan untuk beban vertikal ya. Maka variasi itu akan memberikan pengaruh kepada titik berat daripada ponton ini. Ya, jadi ini kita catat ya titik beratnya, yaitu jaraknya berapa dari dasar ponton. Ya, oke. Setelah ini ya, yang perlu kita lakukan adalah kita akan melihat keseimbangan daripada ponton ini dengan cara kita akan letakkan ponton ya ke dalam bak air, ya, ke dalam bak air. Oke, kita perhatikan, kita usahakan supaya ponton ini berada pada keadaan stabil dulu ya, seimbang. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa melihat ini ya tali bandul ini. Tali bandul ini kita lihat posisinya apakah dia benar-benar berada di pada titik tengah daripada ponton ini. Ya, jadi ini ada skala untuk derajat ya, derajat kemiringan. Berarti kalau dia datar harusnya ini berada pada titik 0 derajat. Ya, pada titik 0 derajat. Oke, jadi kita usahakan setimbang. Kemudian kita geser beban yang horizontal ini ya ke kanan ya ataupun ke kiri nanti ya dengan jarak yang sudah kita tentukan nanti ya. Ini misalnya ini kita tentukan jaraknya adalah 2 cm ke sebelah kanan ya atau sebelah kiri daripada pengumpulan data ya. Kemudian setelah itu kita lihat berapa kemiringan yang ditimbulkan akibat pembebanan yang horizontal ini kita geser sejauh 2 cm. Berapa derajat kemiringannya? Ya, berapa derajat kemiringan? Dengan melihat tali bandul ini ya. Tali bandul ini atau benang bandul ini. Ya, kemudian setelah kita lihat, kita catat ya dengan jarak tadi 2 cm ini misalnya kita geser ya beban horizontal ini ya di sini misalnya kita geser sejauh 3 cm. Maka kembali kita catat berapa kemiringan yang dibentuk. Ya, berapa kemiringan yang dibentuk daripada beban yang kita geser sejauh 3 cm ini. Ya, jadi nanti untuk data-datanya akan kita tentukan ya, akan kita berikan. Oke, jadi itu untuk sebelah kanan ya, ini sebelah kanan, sebelah kiri daripada ininya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri. Begitu juga kita geser beban horizontalnya, kemudian kita catat. Ya, kita catat. Jadi untuk pencatatan ini ya, untuk menghindari kesalahan pengukuran ya, terutama untuk sudut-sudutnya, maka kita usahakan sampai dengan stabil dulu ya bandul itu bergeraknya sehingga lebih akurat nanti pencatatan kita. Oke, kita akan mengumpulkan beberapa data baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, jadi demikian untuk prosedur percobaannya kita bisa lihat dalam video ini ya. Jadi untuk data-data tadi ya, untuk data-data tadi ya ini datanya adalah demikian ya. Jadi data teknis daripada ponton ini tadi, berat total ponton dari hasil yang kita timbang tadi secara keseluruhan ponton itu adalah 2022 gram. Kemudian berat beban pengatur yang vertikal tadi sudah kita timbang itu adalah 306 gram. Kemudian berat beban pengatur yang horizontal ya yang ini itu adalah 297 gram. Kemudian dimensinya hasil pengukuran kita tadi tinggi daripada tiang ponton ini dari dasar itu adalah 45 cm. Kemudian tinggi bak ponton ini ya, tinggi bak pontonnya itu adalah 7 cm. Kemudian panjang daripada bak ponton ini itu 20 cm, lebar bak ponton itu 35 cm. Kemudian tadi sebelum kita menghitung titik beratnya daripada ponton ini, maka kita pindah atau geser tadi ini. Ya, beban pengatur yang vertikal. Jadi sini kita diambil data misalnya 38 cm. Ini kita geser. Setelah itu kita timbang atau kita letakkan ponton ini ke dudukan ponton untuk menentukan titik berat ponton. Ya, sudah kita dapat tadi titik beratnya, kemudian kita ukurlah jaraknya dari dasar ponton ke titik berat yang sudah kita tandai tadi. Di sini kita peroleh data 8,5 cm. Ya,
Jadi di sini ada M, ini tadi adalah posisi daripada beban yang vertikal, beban pengatur vertikal. G ini adalah titik berat. Kemudian titik B adalah titik apung daripada ponton ini. Ya, jadi ini data-data yang kita peroleh. Berikutnya, untuk perhitungan yang akan kita lakukan, ya, rumus yang akan kita gunakan, pertama kita butuh massa jenis air, ya. Kita di sini ambil Ru daripada air itu adalah 1 gram per cm kubik, ya. Jadi massa jenisnya atau density daripada air ini 1 gram per cm kubik air. Jadi kalau kita lihat posisi daripada ponton itu sebenarnya ini pada saat dia stabil, kemudian ketika kita geser, ya, beban horizontal ya, maka dia akan bergerak ya atau miring. Nah, miring. Oke ya, dengan kemiringan membentuk sudut theta. Oke, jadi perhitungan yang kita lakukan adalah pertama kita akan menghitung tinggi metasentrum teori. Jadi berapa tinggi metasentrum teori ya daripada ponton ini dengan menggunakan data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi ini rumusnya ya, MG teori. Jadi ini MG adalah tinggi metasentrum, MG sama dengan BM dikurang BG. Jadi BM itu adalah jarak antara titik apung ya B dari ini dan titik metasentrum. Ya. Kemudian ini rumus BM ya, BM IX per V. Jadi ini adalah momen inersia daripada benda atau poton. Dalam hal ini bentuk poton itu adalah persegi ya. Jadi rumusnya untuk persegi ini adalah ini ya, P dikali L pangkat 3 dibagi 12. Ya. Jadi I ini bergantung pada bentuk daripada fotonnya ya, atau pada benda yang kita apungkan. Nah, ya, kalau dia lingkaran bentuknya maka berbeda lagi momen inersianya. Oke, jadi BM itu setelah kita kita turunkan lagi rumusnya menjadi ini ya L ya, artinya L pangkat 2, jadi panjang daripada atau lebar daripada ponton pangkat 2 dibagi 12 D. D itu adalah kedalaman bagian ponton yang terendam. Jadi ketika tadi ponton kita letakkan ke dalam wadah, ke dalam air yang bersih wadah tadi ya, wadah yang bersih air, maka ada yang tenggelam tadi pontonnya. Nah, jadi yang tenggelam itulah D, kedalaman bagian ponton. Jadi itu sebenarnya bisa diukur atau bisa kita menggunakan rumus. Ya, untuk D itu sendiri adalah ini ya, WP berat total daripada ponton dibagi Ru tadi, Ru air dikali luas ya, panjang kali lebar. Jadi luas penampang bagian bawahnya, panjang dikali lebar, itu D-nya. Kemudian BG ya, jarak antara titik apung dan titik berat ponton ya, jarak antara titik apung dan titik ponton ya, BG. BG sama dengan Y dikurang D per 2. Y ini adalah tadi jarak titik berat dari dasar ponton. Jadi Y adalah jarak titik berat atau titik G dari dasar ponton ya, yang sudah kita ukur tadi. Jadi untuk perhitungan teorinya seperti ini. Kemudian tinggi metasentrum prakteknya ya, prakteknya setelah kita tadi letakkan ke dalam wadah ponton itu ya, maka ada jarak tadi ya, ada jarak daripada berat yang horizontal, beban horizontal itu. Jadi rumusnya adalah MG yang praktek sama dengan W, yaitu berat daripada beban pengatur horizontal yang itu tadi dikali dengan jaraknya, jarak perpindahannya yang kita buat ya, dikali jarak perpindahannya dibagi dengan berat total daripada ponton. Sinus theta, sinus sudut yang dibentuk oleh bandul. Nah, bandul ya, sudut kemiringannya. Ya, ini dia persamaan yang kita gunakan. Oke, jadi ini untuk rumus-rumus yang kita gunakan, maka ini kita hitung ya nanti dengan data-data. Ini hasil pengamatan, yang diberikan untuk sisi kanan jarak horizontalnya ya, jarak beban horizontalnya X tadi. Ini oke ya, ini ada salah ini dalam satuan. Kita ambil senti saja. Ya, jadi ini dalam satuan sentimeter sesuai dengan nanti data yang saya berikan. Oke, jadi pada masing-masing jarak beban horizontal ini sebelah kiri maupun sebelah kanan diperoleh sudut
Nah, sudut bandul tadi ya, talinya tadi, tali bandul tadi akan berbentuk sudut. Kalau untuk 1 cm dia 1,5. Ini ada selisih ya. Harusnya kan secara teorinya itu harusnya sama ya, tapi memang kadang dalam lapangan itu mungkin ada kesalahan pengamatan atau seperti apa ya, peletakannya atau memang tidak ratanya letak daripada wadah tadi ya. Jadi itu pengaruh-pengaruh yang bisa terjadi kenapa dia bisa berbeda ya. Jadi ini hasil pengamatan data yang kita gunakan. Jadi dengan menggunakan rumus tadi, baik itu yang teori maupun yang praktek, maka kita akan hitung hasil perhitungannya seperti ini ya. Jadi ini nanti kita hitung ya berapa tinggi metasentrumnya gunakan rumus yang praktikum atau praktik, kemudian berapa tinggi metasentrum teori. Kalau teori berarti sama secara keseluruhan. Maka di sini nanti kita akan hitung tinggi metasentrum praktik rata-ratanya. Berarti tinggi yang sisi kanan ditambah sisi kiri dibagi 2. Ya. Yang kanan dibagi yang kiri dibagi 2. Ya. Saya ulangi ya. Tinggi metasentrum praktik rata-rata adalah tinggi metasentrum sisi kanan yang ini ditambah tinggi metasentrum praktik sisi kiri dibagi 2 di sini. Ya. Jadi itu data-datanya. Selanjutnya nanti hasil atau laporan praktikum ini kembali kita buat dalam laporan ya, laporan praktikum seperti ini. Nanti ini ditulis ulang ya, kemudian dikumpulkan setelah dihitung ya, dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya. Oke, mungkin demikian untuk video penjelasan daripada modul ketiga praktikum fenomena dasar mesin ini. Selanjutnya, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, kita bisa diskusikan melalui WA Group yang sudah kita bentuk ya. Saya harap ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kalau ada kendala, segera untuk berdiskusi. Mungkin itu modul ketiga kita, praktikum fenomena dasar mesin, modul ketiga metasentrum atau tinggi metasentrum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di modul yang keempat. Ya, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.